pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Ya, masuk semuanya ya. Baik, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan tanpa kita sadari itu adalah dekat dengan kehidupan kita. Apakah ada yang tahu? Tidak ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang globalisasi dan dampaknya dalam kehidupan kita, terutama dalam berbangsa dan bernegara. Kita juga akan mengetahui tentang tantangan-tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di era modern ini. Baik, anak-anak, kalian pasti sering mendengar tentang globalisasi dan apa makna dari globalisasi tersebut, tetapi mungkin anak-anak belum mengerti benar-benar secara luas globalisasi itu. Mungkin dari anak-anak berpikir globalisasi itu adalah sesuatu yang dapat mengubah gaya berpakaian, gaya hidup, tetapi globalisasi itu ternyata memiliki makna yang luas yang lebih dari itu anak-anak. Nah, globalisasi sendiri adalah suatu proses menyatunya dunia dengan berbagai bidang. Di antaranya itu ada ekonomi, teknologi, budaya, dan informasi. Nah, sehingga dari bidang-bidang tersebut membuat batas-batas antar negara itu semakin kabur. Dunia seakan-akan menjadi satu tempat yang besar di mana segala hal bisa diakses dengan cepat dan mudah. Seperti misalnya ketika anak-anak membeli barang dari luar negeri secara online, atau ketika anak-anak menonton film luar negeri dari internet. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata dari globalisasi itu sendiri. Baik, sebelumnya Ibu minta tolong kepada anak-anak untuk memperhatikan gambar yang ada di depan berikut. Nah, gambar yang ada di samping saya itu menampilkan gambar-gambar yang pastinya bagi anak-anak tidak asing ya. Yang pertama itu ada gambar tentang media sosial, di mana di situ ada icon WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter yang sekarang dikenal menjadi X, lalu YouTube, dan yang di sebelah ini pastinya juga tidak asing bagi anak-anak terutama generasi muda, yaitu adalah budaya K-pop. Dan yang di bawah itu ada gambar menyerupai perempuan yang sedang berbelanja. Nah, dari gambar-gambar di samping ini tidak hanya berupa gambar biasa anak-anak, tetapi memiliki makna yang mendalam, terkhususnya tentang globalisasi di era modern yang menjadi tantangan kita saat ini. Yang pertama itu adalah media sosial, di mana Ibu yakin anak-anak menggunakan sepenuhnya yang ada di gambar tersebut dalam kehidupan kalian. Bahkan mungkin anak-anak juga menggunakan satu atau dua media sosial tersebut sebagai prioritas ketika membuka handphone. Lalu yang sebelah itu adalah budaya K-pop. Nah, Ibu juga yakin bahwa anak-anak sebagian besar mungkin tahu dan bahkan mengikuti musik atau budaya tersebut. Nah, ketika kita mengikuti dan mendengarkan musik tersebut, kita tidak hanya mendengarkan musik, tetapi pasti ketika kita menyukai sesuatu, kita akan mencari tahu tentang apa saja dari makanan-makanan yang mereka makan sebagai kebutuhan sehari-hari, bahkan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, dan sampai dengan gaya berpakaian yang mereka gunakan. Lalu yang di bawah itu adalah bentuk gaya dari konsumtif, di mana dengan media sosial yang kita gunakan, banyak informasi-informasi yang tersebar, kita dapat mengetahui apa saja yang sedang terjadi di luar sana, terutama dengan tren-tren seperti tren fashion atau barang-barang yang sedang booming saat ini. Dan dengan melalui tren itu membuat orang-orang mendorong perasaan ingin seperti FOMO atau hal-hal yang menumbuhkan rasa mengutamakan apa yang menjadi keinginan daripada apa yang menjadi kebutuhan, sehingga menimbulkan gaya konsumtif. Nah, itu semua merupakan
Di antaranya adalah kemajuan pesat dan teknologi serta informasi seperti tadi internet dan media sosial yang membuat komunikasi antar negara semakin lebih mudah. Lalu perdagangan bebas antar negara yang memungkinkan barang dari luar negeri masuk dengan mudah ke Indonesia. Dan kita juga melihat adanya percampuran budaya seperti musik dan makanan, sehingga kita juga dapat mengetahui gaya berpakaian yang berasal dari negara lain. Nah, selain itu mobilitas manusia juga semakin tinggi, di mana orang-orang bisa dengan mudah berpindah-pindah tempat, seperti berpindah-pindah negara untuk belajar, bekerja, atau bahkan hanya untuk sekedar liburan. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya dampak dari globalisasi itu apa saja di dalam kehidupan kita. Nah, membahas tentang dampak, kita pasti akan membahas dua aspek, di mana ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif sendiri seperti yang kita rasakan, di mana dengan adanya media sosial atau informasi-informasi yang kita dapatkan, kita semakin mudah untuk mendapatkan berita kekini atau hal-hal yang sebelumnya kita sulit untuk dijangkau. Nah, apalagi di dalam konteks kita sebagai siswa, sebagai saya sendiri dulu mengalami bahwa pendidikan yang kita jalani sangat mudah dengan adanya teknologi-teknologi yang terbarukan. Dan selain itu kita juga bisa belajar dari sumber-sumber lain di seluruh dunia, dan hubungan kerjasama antar negara juga semakin terbuka, di mana sehingga menimbulkan peluang ekonomi serta lapangan pekerjaan. Nah, dari dampak positif yang kita dapatkan tadi, tidak sepenuhnya berdampak baik bagi kita. Tidak semuanya baik karena globalisasi juga membawa dampak negatif yang perlu kita waspadai. Misalnya adalah ketika budaya asing masuk di dalam kehidupan kita tanpa kita kontrol atau tanpa kita saling terlebih dahulu, maka budaya tersebut akan menggeser budaya asli atau budaya Indonesia apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Dan terutama banyak generasi muda yang saat ini justru lebih mengetahui budaya dari luar negeri daripada budaya kita sendiri. Nah, selain itu ada juga gaya hidup konsumtif seperti yang tadi dijelaskan, di mana orang cenderung membeli sesuatu hanya berdasarkan apa yang diinginkan tanpa mengutamakan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah timbulnya sikap individualisme, di mana orang-orang lebih mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan bersama. Nah, anak-anak, tantangan-tantangan tadi sangat berpengaruh terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari sebagai dasar negara. Nah, Pancasila mengajarkan kita untuk tetap mengutamakan kebersamaan, keadilan, dan menghargai sesama. Baik, setelah kita membahas tentang dampak positif dan negatif, bahkan tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam globalisasi yang kita hadapi saat ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk menonton sebuah tayangan video yang nantinya tayangan tersebut akan menjadi bahan diskusi untuk kalian dan akan membantu juga dalam mengisi jawaban-jawaban yang akan kalian kerjakan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan Ibu jelaskan setelah kita menonton video ya. Baik anak-anak, kita akan menonton video terlebih dahulu. Ibu berharap anak-anak dapat mencermati dan melihat dengan seksama agar nanti dapat membantu kalian dalam berdiskusi. Bank Indonesia, BI memandang ketidakpastian ekonomi masih tinggi ke depan. Selain itu, BI pun menilai pertumbuhan ekonomi global pada 2025 juga bakal berpotensi sama seperti tahun ini, yakni hanya tumbuh 3,1%. Selain itu, BI juga mengingatkan inflasi global yang masih tinggi. Selain itu, meski banyak negara yang sudah menaikkan suku bunga acuan, tetapi posisi bunga acuannya masih sulit untuk kembali ke awal. Sedangkan saat ini, BI dan pelaku pasar masih berharap The Fed bisa memangkas bunga acuannya menjelang akhir 2024. Karena itu, BI menilai faktor ketidakpastian di global masih kuat,
ditambah persoalan tensi geopolitik yang bisa berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Baik, demikian video singkat yang telah kita lihat bersama-sama anak-anak. Dan Ibu berharap ini menjadi bahan diskusi bagi kalian dan menjadi membantu kalian dalam berdiskusi, karena Ibu akan membagi lembar kerja, di mana Ibu akan membagikan 2 lembar kerja. Yang pertama yaitu lembar kerja kelompok. Di sini Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok dengan satu kelompoknya itu beranggotakan 4 orang, dan yang lembar selanjutnya ini merupakan lembar refleksi di mana kalian akan mengerjakannya secara individu. Nah, jika kalian mungkin butuh pengulangan di dalam menonton video agar lebih memahami dan memudahkan dalam mengerjakan soal, kalian bisa men-scan barcode yang ada di samping, di mana nanti barcode ini akan menunjukkan tayangan video yang telah kita tonton sebelumnya. Baik, Bu. Ya. Ibu akan bagi lembar kerja terlebih dahulu. Kalian bisa membentuk kelompok sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan. Bisa dikerjakan, jika ada yang perlu ditanyakan bisa bertanya dengan Ibu. Baik, apakah anak-anak sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Ya, nanti sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan meminta kepada perwakilan dari kelompok satu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya, dan satu orang lagi untuk memberikan hasil refleksinya untuk pertemuan hari ini. Baik, Bu. Baik, Ibu akan persilakan bagi anak-anak yang akan mempresentasikan hasil diskusinya, terutama untuk hasil kelompoknya, dipersilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kami. Yang pertama itu ada apa sih ciri-ciri yang terlihat dari globalisasi pada saat ini, yaitu ciri-cirinya yang pertama ada ekonomi saling terhubung antar negara, dan yang kedua itu ada arus informasi dan modal cepat yang menyebar, dan yang ketiga itu ada kebijakan negara lain berdampak ke Indonesia, dan yang keempat ada meningkatnya persaingan dan standar global, dan yang kelima ada teknologi memudahkan hubungan internasional. Dan yang soal kedua itu ada dampak positif dan negatif globalisasi terhadap nilai Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan terbukanya akses antar negara, ada peluang kerjasama sosial internasional, bantuan dan solidaritas kemanusiaan global. Dan yang sila ketiga itu ada persatuan Indonesia, globalisasi memungkinkan bangsa Indonesia berperan aktif dalam forum internasional. Dan yang sila keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, yaitu interaksi dengan dunia luar atau yang mendorong bangsa untuk lebih demokratis dan terbuka dalam pengambilan keputusan atau belajar dalam praktik baik dengan negara lain. Dan yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu globalisasi yang memungkinkan transfer atau impor teknologi, investasi asing dan arus modal yang dapat membuka lapangan kerja dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dan pada dampak negatif yaitu ada sila kedua tadi, itu ada bisa muncul akses pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi budaya.
Dan istilah ketiga itu ada budaya lokal dan tradisi yang bisa terpinggirkan oleh budaya asing yang sangat dominan. Dan yang istilah keempat itu ada pengaruh globalisasi yang bisa membuat masyarakat itu terlalu mengikuti pola luar negeri tanpa mempertimbangkan musyawarah lokal. Dan yang istilah kelima ada ketimpangan ekonomi yang bisa melebar karena globalisasi bisa memperkuat mereka yang sangat mudah punya modal besar, sementara masyarakat miskin bisa semakin terpinggirkan. Nah, untuk tantangan soal ketiga ini yaitu tantangan globalisasi dan upaya penguatan Pancasila. Tantangannya itu ketimpangan ekonomi dan tekanan dari pasar global yang menguntungkan negara atau perusahaan besar. Ya, untuk memperkuat ekonomi, kerakyatan dan UMKM, dan terapkan regulasi adil agar tidak merugikan rakyat kecil, dan tanamkan nilai keadilan sosial yaitu sila kelima melalui atau lewat pendidikan. Dan yang keempat ada tantangan globalisasi yang paling kami rasakan atau masuknya budaya asing itu dalam ketimpangan ekonomi, dan kami juga bisa mengatasinya dengan mencintai produk lokal dan menjaga budaya bangsa dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin cukup sekian dari saya atau perwakilan dari kelompok kedua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Linda sebagai perwakilan dari kelompok kedua. Selanjutnya saya persilakan untuk mempresentasikan lembar refleksi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan terkait refleksi mengenai materi pada hari ini. Yang pertama, hari ini saya merasa senang dan tertarik karena bisa berdiskusi dengan teman-teman tentang dampak globalisasi dan bagaimana Pancasila tetap bisa diamalkan di tengah perubahan zaman. Kemudian aktivitas kesukaanku hari ini adalah menonton video berita dan berdiskusi dalam kelompok karena aku bisa mendengar berbagai pendapat dan belajar memahami dari sudut pandang orang lain. Akhirnya hal baru yang akan aku pelajari hari ini adalah bahwa globalisasi membawa dampak positif seperti kemajuan teknologi, tapi juga tantangan seperti masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Selanjutnya, esok hari aku ingin lebih baik lagi dalam hal menyikapi dampak globalisasi dengan bijak dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk refleksinya, Siva. Baik, untuk materi yang telah kita bersama-sama belajar hari ini, kita menjadi tahu bahwa globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan, di mana artinya kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa menyikapinya dengan bijak. Kita harus bisa mengambil manfaatnya, namun juga mampu menyaring pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, sebagai generasi muda, tugas kalian adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga nilai gotong royong, hidup bersama, lalu menjalani hidup sederhana, mencintai budaya sendiri, dan tetap menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itulah materi hari ini. Ibu berharap materi yang kita dapatkan menjadi pengetahuan atau wawasan baru bagi kalian dalam kehidupan kalian. Nah, Ibu berharap apa yang kita pelajari juga dapat kalian ingat agar di pertemuan berikutnya kalian bisa memperkuat materi-materi yang telah kita dapatkan untuk menghadapi materi-materi di pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Ibu berharap kalian dapat memahami serta mengerti akan apa yang kita pelajari hari ini, terutama globalisasi dalam kehidupan kita. Dan Ibu berharap apa yang kita dapatkan hari ini dapat
dapat kalian ingat untuk pertemuan selanjutnya. Dan kita akhiri pada pertemuan hari ini. Ibu pamit undur diri.